Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 2. Kami akan memaparkan dari prinsip fleksibilitas kurikulum. Namun sebelum kami memaparkan hasil diskusi kami, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Baik, saya sendiri Cahyo Baskoro. Saya Aurelia Edi Morena. Saya Farah Fauziah. Saya Anita Astrianti. Saya Fitria Nawandari. Saya baik, selanjutnya kami akan memaparkan hasil diskusi kami. Baik, di sini kelompok kami akan memaparkan prinsip fleksibilitas dalam pengembangan kurikulum. Berdasarkan namanya sendiri, fleksibel dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti kelenturan, keluasan, atau penyesuaian secara mudah dan cepat. Jika mengacu pada prinsip fleksibilitas, kurikulum harus bersifat lentur, tidak kaku, dan juga luas, terutama pada proses pelaksanaannya. Pada dasarnya, kurikulum didesain untuk mencapai suatu tujuan tertentu sesuai dengan jenis dan juga jenjang pendidikan tertentu pula. Meskipun demikian, dalam proses pengembangan kurikulumnya harus fleksibel, di mana di dalam kurikulum tersebut harus terdapat suatu sistem tertentu yang dapat menjadi suatu alternatif untuk mencapai tujuan pembelajaran. Pengembangan kurikulum dengan prinsip fleksibilitas berarti menggunakan berbagai metode tertentu dan juga cara-cara yang sesuai dengan kondisi serta situasi di mana kurikulum tersebut diterapkan. Baik, dalam pelaksanaannya, prinsip fleksibilitas itu dipertimbangkan sesuai dengan situasi dan kondisi. Yang pertama itu dipertimbangkan berdasarkan waktu. Nah, untuk waktu sendiri disebutkan seperti kita ambil contoh di kala pandemi, dalam proses pembelajaran memang efektifnya itu secara luring atau tatap muka, namun karena pandemi dibatasi dalam jumlah tatap muka bisa dilaksanakan secara daring. Kemudian yang kedua adalah tempat. Nah, tempat ini yang latar belakang ini bisa seperti ada tempat-tempat tertentu yang memang susah sinyal ya, seperti dataran tinggi seperti itu. Nah, kalau seperti itu kita tidak bisa memaksakan proses belajar yang menggunakan jaringan internet seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah kemampuan peserta didik. Nah, peserta didik ini memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Ada yang masih berkembang, kemudian sudah saja, atau yang sudah berkemampuan tinggi. Nah, nanti bisa diperiksa menggunakan tes, itu bisa untuk memeriksa kemampuan dari peserta didik. Kemudian untuk latar belakang peserta didik, nah ini faktornya juga bermacam-macam. Bisa kita ambil contoh, misalkan untuk latar belakang peserta didik misalkan dari ekonomi yang tinggi, untuk peserta didik bisa jadi sudah memiliki fasilitas laptop. Nah, kita bisa menggunakan media ajar yang menggunakan terkait dengan laptop. Namun untuk yang mungkin dari ekonomi yang menengah ke bawah tidak ada atau tidak memiliki laptop, ya kita tidak bisa memaksakan menggunakan media menggunakan laptop atau komputer seperti itu. Baik. Selanjutnya, prinsip fleksibilitas itu bisa dilihat dari dua sisi, yaitu yang pertama adalah dari sisi guru dan yang kedua adalah dari sisi siswa. Dari sisi guru itu adalah kurikulum itu harus memberikan ruang gerak bagi guru untuk mengembangkan pengajarannya sesuai dengan kondisi yang ada. Sedangkan dari sisi siswa, yaitu kurikulum harus menyediakan berbagai program pilihan sesuai dengan bakat dan minat siswanya itu sendiri. Kemudian kita lanjutkan terkait dengan prinsip pembelajaran fleksibel. Yang pertama, berpusat pada peserta didik, yang artinya adalah segala pengembangannya berpusat pada peserta didik. Jadi guru perlu melakukan analisis terkait peserta didik untuk mendapatkan profil peserta didik. Kemudian untuk memberikan ruang bagi siswa, di mana juga siswa memberikan kontribusi dalam menentukan bagaimana proses pembelajaran itu akan berlangsung. Sebagai contohnya, kita berikan alternatif untuk pembelajaran berada di ruang kelas atau di alam terbuka. Kemudian untuk standar pembelajarannya memenuhi keberagaman peserta didik yang telah diperoleh dari hasil observasi awal. Kemudian dapat diakses.
Jadi pembelajaran ini memungkinkan sekali bagi siswa untuk mengakses materi pembelajaran. Sebagai contoh di sekolah saya, di waktu saya pernah mengajar ada platform belajar yaitu Edumu karena sekolah Muhammadiyah. Jadi sekolah tersebut memberikan siswa password dan username untuk bisa mengakses platform tersebut. Di dalam platform itu terdapat materi yang diunggah oleh guru, kemudian latihan-latihan soal dan juga penugasan bisa diakses oleh siswa. Kemudian prinsip pembelajaran inklusif, artinya perencanaan itu berdasarkan lingkungan peserta didik. Contohnya adalah kebutuhan siswa yang inklusi, jadi pemerataan bahwa tidak ada inklusi, jadi ada anak berkebutuhan khusus yang pasti kebutuhannya sangat berbeda-beda. Jadi pembelajaran ini harus dirancang sebagaimana sehingga nanti siswa dapat melaksanakan proses pembelajaran. Kemudian inovatif, di sini guru harus mempunyai kreativitas dalam membuat ide, menciptakan ide atau menciptakan program baru dalam pembelajaran yang dapat diselenggarakan berdasarkan kebutuhan peserta didiknya. Kemudian berkelanjutan, pembelajaran fleksibilitas ini harus berkelanjutan karena nanti pembelajaran yang sedang berlangsung itu akan menjadi dasar sebagai pembelajaran selanjutnya. Oke, saya lanjutkan. Untuk implementasi dari prinsip fleksibilitas itu yang pertama di sini kan ada kurikulum menyesuaikan kondisi masyarakat. Nah, kurikulum menyesuaikan kondisi masyarakat di situ misalkan saya beri contoh ketika ada seorang guru itu mengajar di Bali. Jadi ketika dia memberikan contoh misalkan ada tes deskripsi seperti itu, di dalam buku materi itu di situ menekankan bahwa ada gedung pencakar langit, tetapi guru bisa memberikan contoh materi yang lain sesuai dengan kondisi yang ada di masyarakat di situ, seperti contohnya makanan khas Bali, seperti itu. Untuk implementasi yang kedua yaitu penyesuaian media pembelajaran di sekolah. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Mas Tagil, penyesuaian media pembelajaran di sekolah. Contoh kasusnya misalkan dalam ketika pembelajaran di situ saya ambil contoh ketika di sana ternyata susah sinyal walaupun mereka sudah punya laptop tapi susah sinyal, kita tidak bisa mengakses platform belajar sehingga kita bisa menyesuaikan menggunakan media, misalkan guru membuat bahan ajar sendiri dan LKS yang bekerja untuk siswanya. Kemudian yang ketiga, kebebasan dalam memilih jenis kurikulum. Jadi kebebasan dalam memilih jenis kurikulum itu seperti contoh kasusnya pas ketika pandemi kemarin. Jadi sekolah-sekolah itu tidak diwajibkan atau belum diwajibkan untuk menggunakan kurikulum merdeka, tetapi mereka masih bebas menggunakan, bisa memakai kurikulum 13, bisa kurikulum merdeka maupun memakai kurikulum yang sudah disederhanakan. Ya, selanjutnya untuk implementasi fleksibilitas ya. Yang selanjutnya itu ada kebebasan yang diberikan kepada peserta didik dan guru dalam kurikulum merdeka. Nah, bagi siswa di dalam kurikulum merdeka itu, siswa dibebaskan dalam memilih mata pelajaran yang diminati atau sesuai dengan minat dan bakatnya. Dan untuk bagi guru di dalam kurikulum merdeka itu, guru bisa bebas memilih atau merancang metode mengajar yang sesuai dengan basic project yang sesuai dengan kondisi, seperti kondisi di lingkungan sekolah atau sarana prasarana, bisa dengan lingkungan bisa dengan peserta didiknya, dan juga tentu saja sesuai dengan tujuan pembelajarannya. Selanjutnya untuk kebebasan guru dalam menentukan proses pelaksanaan pembelajaran. Nah, dalam menentukan proses pembelajaran itu guru bisa memilih variasi dalam menerapkan atau menggunakan model pembelajaran, seperti model pembelajaran berbasis project, bisa dengan model pembelajaran berbasis tematik dan yang lainnya. Dan juga guru bisa menerapkan strategi pembelajaran yang variasi
juga seperti strategi pembelajaran inquiry. Nanti guru bisa pertama menjelaskan atau menerangkan konsep-konsep siswa dan memberi tanya jawab kepada siswa dan bersama-sama untuk melakukan percobaan. Dan selain itu juga bisa dengan cara kolaboratif dan ada juga strategi pembelajaran dengan berbasis permasalahan. Intinya itu semua variasi dari metode pembelajaran sama strategi tadi nanti disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik maupun materi yang akan diajarkan. Baik, demikian tadi penyampaian hasil diskusi kami mengenai prinsip fleksibilitas kurikulum. Rekan-rekan jika ada tanggapan atau pertanyaan, kami persilahkan. Baik, saya perkenalkan dulu, saya juga Sulibowo, mesti bertanya kepada Bapak. Tadi pemaparan sudah sangat bagus tentang fleksibilitas kurikulum, jadi banyak manfaatnya. Saya bertanya, apabila kurikulum itu disetel atau diset kaku itu tidak begitu, itu kira-kira dampaknya apa? Terima kasih. Oke, baik, terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan oleh saudara Dwi. Nah, di sini kan prinsip fleksibilitas itu kan ada sesuai dengan situasi kondisi, waktu, tempat, kemampuan peserta didik maupun latar belakang peserta didik. Nah, tadi kan pertanyaannya bagaimana sih dampaknya kalau kurikulum itu disetting kaku gitu ya, Mas? Nah, kalau dampaknya kurikulum disetting kaku itu nanti otomatis pembelajaran akan monoton. Nah, kalau monoton, di situ peserta didik otomatis lama-lama akan bosan. Ketika di setting kaku kayak gitu, misal dari pemerintah sudah menetapkan kita harus menggunakan laptop, padahal kita harus menyesuaikan situasi dan kondisi yang ada di daerah tersebut. Kalau di daerah tersebut masyarakatnya itu kurang mampu, kan mereka belum punya laptop. Kita tidak bisa memaksakan kita menggunakan laptop seperti itu. Misalkan lagi ketika di tempat itu peserta didiknya itu kemampuannya masih rendah-rendah. Ketika targetnya pemerintah itu harus materi ini selesai, materi ini tercapai, semuanya itu juga nggak bisa karena kemampuan mereka kurang mumpuni, sehingga kita juga harus menyesuaikan ini kan waktu, tempat, kemampuan peserta didik, latar belakang peserta didik itu harus disesuaikan. Jadi ketika kurikulum itu di setting kaku itu tidak bisa. Jadi dampaknya pendidikan di Indonesia itu juga tidak akan berkembang. Mungkin teman-teman yang mau dari Saya menambahkan sedikit. Di sini sedikit banyak menggambarkan tentang keberlangsungan fleksibilitas kurikulum. Artinya akan ada dua sisi, dari siswa, dari peserta didik, dan dari guru. Seandainya kurikulum hanya disetting sebagai kurikulum yang kaku dan monoton, maka hanya akan ada satu sisi saja. Jadi nanti guru pun juga akan dalam pengembangannya akan berkurang, karena guru tidak diberi kebebasan atau ruang untuk mengembangkan dalam proses pembelajarannya. Yang kedua, dari segi peserta didiknya, peserta didik juga tidak memiliki ruang untuk menyampaikan bakat minatnya, untuk mengembangkan bakat minatnya. Padahal di kurikulum yang fleksibel, siswa akan diberikan pilihan-pilihan program sesuai dengan kemampuannya. bisa diterima atau ada tanggapan lagi? Terima kasih kepada Mas Dwi atas pertanyaannya dan juga tanggapannya. Ini dari yang ada. Baik, kalau tidak ada, kami ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.